disclaimer dulu Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, tapi saya berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dari pelatihan saya beberapa minggu lalu sebagai calon fasilitator daerah BK. Jadi saya sedikit memberikan namanya 7 jurus. Jadi di sini saya akan memberikan 1 jurus saja. Sepertinya Bapak Ibu agak sedikit lemas, tak berdaya ya. Bagaimana kalau kita sebagian dulu Bapak Ibu? Ya, bisa ya. Ya semuanya berdiri dulu. Jadi instruksinya begini ya Bapak Ibu. Bagiannya adalah pupuk semangat dan lindung ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi sebelumnya saya sudah memberikan kertas. Jadi masing-masing Bapak Ibu sudah mendapatkan 1 kertas. Jadi di sini kertas itu Bapak Ibu anggap itu sebagai simbol emosi. Jadi kita kan judulnya kelola emosi. Jadi Bapak Ibu anggap 1 kertas itu sebagai simbol kelola emosi Bapak Ibu. Gitu. Nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Jadi Bapak Ibu anggap kertas itu sebagai simbol emosi. Nah, dengarkan cerita yang akan saya ceritakan, ya. Bapak Ibu bayangkan, gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendengarkan cerita ini merasa senang, Bapak Ibu usap-usap saja kertasnya, ya, dielus-elus. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa kesal, ya, kertasnya dapat diremas ya Bu Sep, diremas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa marah mendengar ceritanya, Bapak Ibu bisa merobeknya. Paham ya? Kalau misalnya merasa senang, diusap. Tapi kalau misalnya merasa kesal, diremas. Tapi kalau misalnya merasa marah, boleh dirobek. Oke? Coba diangkat dulu kertasnya Bapak Ibu, masih bagus ya, masih bagus. Oke, masih bagus ya. Oke, saya mulai Bapak Ibu fokus ya, saya bacakan ceritanya. Oke. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Silakan ekspresikan emosinya. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangin aktivitas mengajar yang seru seketika berubah. Di tengah perjalanan, di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saya orangnya sabar. Saya tuh berusaha memberikan pelajaran menggembirakan. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Mungkin dia kerja tim mahal. Mungkin dia kerja. Sabar. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bro. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya, Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit." Tidur, ya, meski Andi sedang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang, saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU.
Perbaiki, Pak. Lem lagi. Pak Edi. Lanjut. Boleh kali lem lagi nih. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek mesinnya, bukunya ada nama sekolah ini, jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikannya ke pemiliknya. Alhamdulillah. Lagi. Bu Guru melihatnya, dan ternyata itu adalah bahan ajaran yang tadi dia cari-cari. Kita loket dulu. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu Guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke, habis Bapak Ibu. Coba diangkat kertas saya masing-masing. Ya, kita lihat dulu siapa yang paling bagus, paling mulus kertasnya. Ini bagus. Terus begini nih, kertasnya tadi. Diganti kertas. Oh, ganti kertas. Kertas baru ini. Ganti tadi. Saya tadi karena Pak Abdul Nasir Bersih aja. yang paling jelek kertasnya siapa? Oke. Iya, soalnya baca halaman kali. bukan. Kalau Pak ini itu bawa masalah keluarga. Oke, coba kita tanya dulu dengan Pak Yul. Kenapa kertasnya sampai seperti ini, sampai koyak, sobek, sampai seperti ini lah. Coba Pak Yul ceritakan kenapa. Yang Motor di bagian belakang isi bensinnya, makanya emosi. Baik, namanya juga manusia. nama juga manusia ya. Iya. Punya Masalah gaji hati, belum masuk punya juga. perasaan. Ya. Kebetulan pas Ona mogok ambil bensin, gaji belum masuk ke tabungan. Laporan belum selesai. Ya, itu yang pertama. Jadi gua nggak kontrol gitu kan. Ya karena kalau gaji ditahan itu rumah nggak nyaman kan. Nah, makanya pas Ona mogok, ya lapisannya dirobek lah. Kertasnya, kertasnya. Yang kedua, kenapa saya kelimu ya Mas, karena Nafsu. bukan, saya kalau ngajar itu kalau ada siswa yang tidur, saya jadi bodoh jadinya, hilang inspirasi saya. Nah, jadi pintar saya hilangnya. Awal saya itu ahli pemboran, jadi tercangkul gitu. Bodoh saya dia kan, karena anak konsentrasi dan anak tidur. Emang sih saya nggak marah anak, karena saya suruh keluar cuci muka. Tapi kan di hatinya jadi sedikit, makanya saya remuk lah ini. Hilang inspirasinya. Iya. Kalau saya marah anak, saya pukul kan KDRT gitu kan. Itu. Kemudian setelah saya udah emosi, saya menyesal. Kenapa Anda membaca terlalu lambat? Kenapa nggak langsung tuduh Pak ini? Kenapa Anda tidak terkode? Ternyata si Anda itu tidur karena bapaknya sakit 3 hari. Iya. Jadi saya juga merasakan waktu di Vietnam itu juga merasakan anak saya terkadang menghubung saya. Ya. Setelah teman sejawat saya mengantarkan nasi 3 bungkus ya untuk makan anak saya. Jadi makanya Anda terlalu lambat membacakannya. Kalau saya tahu endingnya, saya mungkin tidak emosi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yul. Nanti akan kita bedah ya. Siap. Karena dari materi Pak Yul. Siapa lagi Bapak Ibu yang kertasnya paling parah dulu? Yang selain Pak Yul. Oke, coba Ibu Aziza, silakan coba berikan pendapatnya kenapa kertasnya sampai separah itu, Bu. Jelaskan, Bu, silakan Bu. Kayaknya pengalaman pribadi dia menghadapi anak-anak. Oke. Yang pertama motornya tadi rusak atau habis bensin? Nah, di situ kan ada rasa kesal kita. Kemarin udah saya isi rokok tiba-tiba habis bensinnya gitu. Terus langsung ke sekolah, datang pula dia terlambat, udah terlambat tidur lagi gitu. Kan pas kita menjelaskan nggak dia dengarkan. Habis itu kita udah susah payah, udah kehilangan modul aja, susah payah untuk mengingat lagi apa selanjutnya modul yang kita kerjakan, tapi dia tidak menghargai kita yang ada di depan. Sebenarnya itu pribadi saya, Bu. Ya.
Terima kasih dari saya atas pengalaman berbagi sedikit. Oke, Bapak Ibu yang tadi kertasnya masih mulus, cantik. Masih ada timunya tuh Pak Yuki. Yang mulus, ini. Apa dulu? Apa dulu? Coba dulu. Coba Pak Abul dulu, Pak Abul. Coba jelaskan kenapa kertasnya masih mulus, Pak Abul. Kalau mulus enggak tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bededo memberi kesempatan penjelasan kenapa kertas saya ini lulus. Nah, karena saya belum mendengarkan Bu Dedo menyampaikan apa tadi namanya? Cerita. Nah, jadi untuk apa saya fokus ke sini? Gitu. Saya mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Dedo. Pembelajaran. Nah, untuk apa kita melakukan emosi kepada anak? Jadi saya berdasarkan pengalaman saya bekerja di sebagai penyiar radio yang paling awal. Jadi kita membawakan emosi kita di dalam anak. Kenapa Pak? Kenapa? Oke, sekian, terima kasih. Oke, coba Bu Tasya yang masih mulus. Oke, terima kasih kepada Bu Dedo. Ini kenapa masih mulus ya? Saya dengarkan tadi cerita Bu Dedo. Motor mogok nih. Saya sebagai ibu-ibu yang lima pagi-pagi, kan kalau motor mogok, saya nggak emosi. Saya udah perhitungkan waktu. Kan saya guru fisika ya. Saya udah memperhitungkan waktu sampai ke sekolah dengan hambatan yang sekian. Ya, kalau tengah jalan mogok, ya saya order Gojek deh. Tinggal lama dulu. Dan kalau sekolah nah gitu nggak emosi saya. Terus siapa tadi lagi? Nyampe di kelas, bahan ajar lupa. Saya nggak emosi juga karena saya sudah hafal dengan bahan ajar itu. Tapi begini, bagaimana dong majalah ini. Nanti saya udah baca nih. Oke, besok sama anaknya begini. Nanti siap, udah jalan. Kalau misalnya mau minta print lagi, udah printkan lagi. Saya punya apanya. Apa cuma yang bilang kan sudah lah. Terus ada anak terlambat. Kalau saya sekarang otomotif ya, pasti saya puji-puji anaknya dulu. Ganteng, masuk dulu nak. Nah, coba tanya Bu Aisyah, pasti seperti itu. Namanya dia tidur, itu saya tolakkan dulu. Nggak emosi saya foto dulu, saya buat stiker, saya share ke grupnya. Itu bahagia, ya udah nanti dibangunkan apa kamu tidur nak, apa kerja kamu semalam nak. Oke, kamu berdiri, kalau emosi kamu berdiri keluar kamu, tegakkan bendera. Itu saya emosinya. Itulah karena kita saya masih mulus ya, sudah begitu. Oke, tadi sudah banyak pengalaman ya Bu Tasya ya. Aku satu lagi yang terakhir, silakan sebagai guru BK Bu Ayu jelaskan kenapa kertasnya masih mulus. Pertama, kenapa kertasnya masih polos? Tadi Bu Dedo minta tolong videokan. Kedua, saya mendengarkan dulu Bu Dedo cerita. Nah, mendengarkan dulu ceritanya karena kalau saya sesuai dengan pengalaman juga, biasanya kalau anak itu ada apa-apa itu saya dengarkan dulu sampai selesai. Kenapa, mengapa, ada apa? Baru bisa saya, karena ini ya, baru bisa saya memberi reaksi. Anak ini terlambatnya karena A, atau kayak Bu Dedo bilang tadi, Andi terlambat karena menjaga orang tuanya yang sakit 3 hari. Terus yang masalah gurunya tadi pas mau berangkat sekolah, habis mana aku bangun tadi? Habis bensin. Kebetulan tadi pagi saya mau berangkat ke sekolah, ban saya bocor. Ya, ban saya bocor, agak panik sedikit, tapi belum masuk emosi pada waktu. Karena udah siap dari 6:30 sampai sekolah pas-pas meninggal. Jadi intinya dari cerita Bu Dedo tadi, kenapa kertasnya masih kosong? Saya mendengarkan dulu sampai selesai Bu Dedo cerita, baru saya bisa menyimpulkan. Begitu Bu Dedo. Oke, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bapak Ibu tadi yang sudah menjawab, sudah berdiskusi. Nah, satu lagi pertanyaan saya. Apakah Bapak Ibu yang tadi sudah meremah sampai merobek, apakah merasa menyesal dengan apa yang Bapak Ibu lakukan? Sekali maksudnya Pak Yu? Oh, misal sekali, kira sekali aja misal ya. Menyesal. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa Pak Yu kesal? Kenapa? Kenapa menyesal? Saya emosi. Itulah pastinya. Mungkin yang pertama itu merupakan lima huruf ya. Tahu lima huruf? Nasib. Ya, harus dilewati. Suratan lah gitu kan. Yang kedua, ternyata semuanya itu karena ada sebabnya. Makanya kalau kita jadi seorang manusia ya harus sabar. Oke. Dan banyakkan berzikir. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu lagi Bu Aisyah.
Ya. Bagaimana? Bisa nggak Bu Esa dengan yang tadi Bu Esa lakukan dengan kertas itu? Kenapa? Saya sangat menyesal karena belum tentu saya seperti dia udah menjaga orang tuanya di rumah sakit, kita juga bisa menuntut di sekolah, mengusahakan ke sekolah, tapi walaupun kurang. Oke, terima kasih Pak Yul dan Bu Esa sudah berpendapat. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu kertas yang Bapak Ibu sudah remuk, sudah remas, sudah sampai sobek, jika kertas itu adalah siswa kita, ya, jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bumi? Ya. Gini ya, kalau dari awal Bu Dede tadi kenapa kertas saya masih bagus satu, kan instruksinya kan Bu Dede dengarkan cerita saya terlebih dahulu. Ini enggak, kita belum dengar udah langsung robek-robek, ya kan? Berarti kan kita kan hanya kalau diibaratkan kita hanya mendengar berita itu hanya sekilas tanpa mendengar secara penuh, secara utuh. Tapi kalau kita sudah mendengar secara utuh, kalau kertas itu memang rasanya berita yang disampaikan itu atau cerita yang menyakitkan hati kita pasti kita robek. Tapi karena kan belum utuh seluruhnya, nah makanya kertas saya masih bagus. Dan kalau seandainya kertas itu sudah saya remuk-remuk, ternyata itu sudah kalau saya ibaratkan kertas itu siswa kita, kan berarti kan siswa kita yang sudah terluka yang kita lakukan, ya otomatis kan kita sebagai guru kan harus meminta maaf, seperti itu kan, meminta maaf untuk kedepannya. Ya kalau ada kasus seperti itu lagi, mungkin kita akan lebih belajar untuk mengintrospeksi diri, akan mengenali lagi bagaimana sih karakteristik siswa kita, karena setiap siswa itu kan memiliki masalah atau pribadi yang berbeda-beda, jadi kita harus lebih memahaminya lagi Bu Dede dengan cara ya, karena kalau sudah terjadi yang remuk tadi ya minta maaf ya aja Bu Dede. Oke, terima kasih Dewi. Betul Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bu Umi. Kita harus mendengarkan dulu, sama seperti contoh siswa yang terlambat, ya kan? Siswa yang terlambat itu biasanya itu saja. Hari ini dia terlambat, besok dia terlambat lagi, lusa dia terlambat. Datang kita nih, titin lagi telat, ya kan? Titin lagi terus, kenapa Tin? Lakawan, begadang. Ya harusnya kan kita sebagai guru, kita harus bertanya dulu Bapak Ibu, kenapa Tin kenapa telat? Jam berapa semalam tidur Tin? Jam 12, kenapa Tin tidur jam 12? Kenapa Tin gak bisa tidur PC? Atau sleep call? Iya, karena sebenarnya telepon sama temanmu. Oh jadi Tin karena teleponan sama teman gitu. Ya, jadi gini Bapak Ibu, kita harus bertanya dulu kenapa, kan kita nggak tahu ya alasan dia telat kenapa. Titin besok jangan tidur telat lagi ya, usahakan kalau mau teleponan sama teman itu sebelum jam 10 ya, nanti bilang sama temannya aku mau tidur cepat, aku nggak mau terlambat gitu. Kebanyakan dari kita memang banyaknya seperti itu, melihat siswa yang apalagi yang itu saja tingkahnya itu terus, pasti kadang kita tiba-tiba kesal ya kan, sama kadang-kadang mau di kelas ataupun di luar kelas gitu. Jadi coba dulu kita sebelum kita menghukum atau memberi sanksi ke siswa, kita kendalikan dulu emosi kita. Oke Bapak Ibu, jadi di sini ada namanya kenali dan kendali. Jadi di otak kita itu ada namanya 3 bagian ya. Ada namanya neokortex, limbik, dan reptil gitu namanya. Ada caranya untuk kita menggantikan emosi Bapak Ibu. Neokortex, limbik, dan reptil Bu, nama bagian otak kita. Protect that right leader and boom, we are mad, we are in the red zone, we're crying, and I really just described the behavior. And I might even use an example like, remember when your sister got those raspberries and we're here. So you can call this a security guard, you can call this part the wise leader, and that when we're here, we're in the red zone, when we're super mad, when we're super scared. What all kids need to know is how we feel when we're here, and how we feel active when we're here. And then the rest of the nice thing about I used to my kids is I used to say, here's your brain light. And kids will be super honest with you, like, it's like here. And then I'll just say, hey, what do we need to do to get our brain back to here? And that's where the teaching comes in for the emotional regulation, and what's going to help soothe them and help get their brain back to here. Because I say we can't solve problems, we can't come up with any good solutions until our brain is here. Paham Bapak Ibu dengan video tadi? Jadi saya jelaskan Bapak Ibu, tadi itu adalah cara kita mengelola emosi. Jadi
kode pawang. Pawang, ya. Nah, pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan, ya. Jadi ini masih logis, masih tenang gitu, masih bisa mengendalikan emosi, ya. Jika terbuka, maka bunglon mengambil alih. Ya, bunglon mengambil alih, gitu. Jadi perasaan yang akan mengambil alih kendali kita. Perasaan yang tadinya logis, ketika ada lepas, bunglon mengambil alih, kemudian perasaan. Ya Bapak Ibu, perasaan. Nah, ketika bunglon ini hilang, mengambil alih dinosaurus. Ya, dinosaurus. Berarti ini tandanya udah marah, udah emosi lepasnya. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan ketika marah? Istighfar, kasih uang, tarik nafas. Ada lagi yang menghitung 1 sampai 10. Ya. Apa lagi Bapak Ibu? Pergi dulu menenangkan diri. Ngopi. Tidur. Duduk. Oke. Ada 2 pilihan. Kita mau tempur atau mau kabur? Nah itu dia. Ya, mau tempur atau mau kabur pilihannya. Nah itu tadi. Nah kalau tempur otomatis berarti kita akan terjadinya. Ya bisa jadi. Atau misalnya kayak tadi itu dulu 1 sampai 10 kita tenangkan diri dulu, ya kan? Atau kemudian apa dulu tadi? Pergi dulu, gitu, pergi dulu. Ya, sekali maju tetap maju. Jadi ini Bapak Ibu saya lihatkan sedikit contoh video. Ini ketika Dino dengan Dino beradu, ya. Jadi ketika emosi dan emosi beradu. Saya nggak pernah, anak murid nggak pernah bantu mulut dengan saya. Nggak pernah. Oh itu kabur. Kalah gurunya. Nggak main Dino dapat guru. Oke, jadi itu contoh ketika Dino dan Dino beradu Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi tadi di situ? Ketika siswanya telat, gurunya menegur, kemudian siswanya tidak terima ditegur. Siswanya tidak terima ditegur dan gurunya pun jadi ikutan emosi. Ya kan? Panggil bapakmu katanya. Gitu. Datang siswanya juga nggak mau terima, apa dilawan, ya kan? Jadi Dino sama Dino beradu, akhirnya terjadilah seperti itu. Ya, itu tidak boleh ya Pak Yul ya. Ya, betul sekali. Ya, jadi dan apa jadinya jika pawang versus dinosaurus? Oke, itu antara pawang dan dinosaurus. Siapa yang pawangnya tadi Bapak Ibu? Abangnya. Jadi ketika adiknya lagi menangis sampai tantrum itu, abangnya menenangkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Jadi adiknya akhirnya berhenti menangis gitu. Jadi antara pawang sama dinosaurus. Jadi dia ada pawangnya. Jadi dinosaurusnya tidak keluar gitu. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi jika hanya dinosaurus dan dinosaurus yang terjadi apa? Emosi dan emosi akhirnya bisa jadi berjotos, bertengkar, perang. Nah, apa jadinya jika dinosaurus ada pawangnya? Otomatis dia akan sedikit reda. Gitu Bapak Ibu. Kira-kira, nah ini yang bahkan nanti kira-kira bisa nggak kita aplikasikan untuk di kegiatan kita sambil sekolah, di kelas gitu. Kira-kira apakah bisa kita aplikasikan Bapak Ibu dengan setidaknya kita mengenal emosi kita seperti apa? Itu bagaimana cara kita menangani siswa kita, entah itu dia terlambat, entah itu dia telat masuk kelas, entah itu dia sampai yang berkelahi gitu. Nah, kita tanyakan dulu kenapa, apa penyebabnya, jangan sampai seperti kasus tadi terjadi, ya. Kita hanya baru melihat dari awal kita sudah tidak bagus, kemudian datang siswa yang telat, yang tidur, kita sudah marah, tapi kita tidak tahu alasannya apa. Itu, jadi kita setidaknya harus mendengarkan dia dulu, karena siswa juga butuh didengar Bapak Ibu, bukan cuma kita, ya.
Namanya kita setiap orang pasti punya masalah dalam setiap harinya, tapi bagaimana kita gitu, karena siswa bukan hanya cuma diajar, dia dididik dan juga betul dimengerti sama kita. Oke Bapak Ibu, tanyakan atau ada yang mau memberi saran Bapak Ibu? Gimana Pak Panji? Karena ada dua di, kan ada dua di itu kan ada dua masalah. Nah bagaimana caranya agar dua masalah itu sebenarnya dia nggak ada gitu. Nah itu punya peluang Pak Panji, harus ada peluang. Kalau tidak ada dia mengenal, berarti tidak ada masalah. Gitu, pokoknya. Ya. Bagaimana cara meredam dino dengan kita mengadakan pawangnya, gitu. Ya. Gini Bu, kan gimana anak itu aja yang bermasalah dari hari ke hari, itu masalahnya. Tentu kita tuh ada juga, memang kita manusia kan, ada juga rasa kesalahan kita. Gimana kita cara membaikkan tersebut? Dan kesalahannya itu menirukan suara hewan lah Bu. Mancing emosi, dia disengajakan memancing emosi kita. Sehari, 2 hari, sampai sebulan, 2 bulan kita tahan emosi kita Bu. Sampai 1 semester kita tahan. Habis itu semester berikutnya diujinya lagi Bu. Apakah kita harus lagi bersabar Bu? Nanti kalau kita bersabar terus, stres kita Bu. Ya. Sekian dan terima kasih Bu. Ya, berarti ini sepertinya ini memang pengalaman ini ya, pengalaman pribadi ya Elsa. Bagaimana jika anak itu berulang terus lah, ibaratnya gitu kan? Dia melakukan terus sampai bikin Mbak Elsa namanya stres juga gitu. Jadi kalau saya di kelas itu kita juga udah sering juga beberapa kali diskusi. Kalau saya di kelas itu kalau ada siswa yang memang kadang yang ribut gitu, kadang itu sampai bikin suara-suara seperti binatang gitu. Yang pastinya pertama kita pasti harus menegur dulu, ya kan? Tidak mungkin kita abaikan. Kita harus menegur dulu. Oke, sekali, 2 kali masih gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kita coba tegur lagi nggak juga, ya udah. Coba kita abaikan dulu, gitu. Kita abaikan. Karena memang ini tidak sepenuhnya semuanya sama ya. Beda guru, beda siswa, beda caranya. Saya pernah waktu itu siswa, saya memberi tugas, dia tidak mau mengerjakan. Alasannya dia tidak punya kuota. Saya tidak punya kuota Bu. Kemudian ya udah kamu usaha dong, apa usaha kamu gitu. Kamu nggak mau ngerjain tugas ibu, usaha kamu apa? Minta mas sama teman kamu, nggak mau Bu, orangnya duit katanya. Oh ya udah kalau gitu, ya udah saya cuekin, saya pergi ke teman-teman yang lain, saya lihat tugas temannya. Habis itu beberapa lama saya cek dia, ternyata dia ngerjain. Jadi memang tidak semuanya bisa seperti itu diterapkan ya, tapi untuk beberapa anak bisa gitu. Jadi dia mungkin merasa tercuekin, ya udah ibunya cuek gitu, ya udah saya nggak ada peduli, akhirnya dia ngerjain sendiri tugasnya, dan akhirnya dia menyelesaikannya. Gitu guys, mungkin sedikit ada pendekatan aja Bu, memberi pendekatan aja sesuainya gitu. Harus kita pahami ya kan, dan kita cuma satu, dia ada berapa puluh orang gitu, jadi setidaknya lebih dipahami saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ini aja yang kasus ibu tadi ya, yang masalah yang saran dari Bu Dedo tadi. Kan Ibu Dedo tadi akhirnya katanya Ibu Dedo mendiamkan ya. Itu bukannya tergolong silent treatment atau gimana? Bukan. Terus apakah ada efek ke depannya ke psikologis anak? Nah, tadi seperti saya katakan tadi Pak, saya sudah menegur. Ya pas kali 2 kali saya tegur, sudah saya tanyakan kenapa, mengapa, ada apa. Nah akhirnya dia tetap dengan dia tetap yang game, ya udah saya biarin, saya cek dulu teman-teman yang lain gitu. Nah ternyata saya cek lagi ternyata dia sudah mengerjakan. Dia anaknya termasuk aktif Pak, mungkin di dalam kategori mungkin karena menggunakan HP ya gitu, karena ada mengisi satu link waktu itu, mungkin dia sedang main game, dia mungkin merasa nggak mau diganggu gitu. Tapi dia termasuk anak yang aktif dan dalam berdiskusi dia bagus gitu. Jadi mungkin makanya saya bilang tidak semua anak bisa seperti itu gitu. Gitu ya Pak. Mohon maaf Bu, belum terlalu jelas. Jadi maksud saya itu apa memang caranya seperti itu? Berarti bukan untuk semua murid? Tidak, kan tadi saya sudah katakan Pak, sudah disambung dulu. Tidak semuanya. Beda guru, beda siswa, beda caranya Pak gitu. Tapi yang saya lakukan itu, dan itu tidak semua murid saya seperti itu. Karena saya tahu dia anaknya aktif gitu. Diskusi dia sangat jago gitu. Dia sangat pandai berpendapat. Hanya saja mungkin di saat itu dia lagi kan main game gitu. Lagi main game, ya udah disuruh ngerjain tugas, ternyata dia lagi seru main game mungkin kan, jadi alasannya itu. Tapi itu sudah kerjain gitu. Jadi tidak semua siswa seperti itu. Ya enggak, maksud saya itu apa benar yang tadi sejenis silent treatment atau gimana? Gimana Bu? Maksud silent treatment nggak itu? Enggak, kita kan sudah menegur dia dulu. Silent treatment itu tuh artinya kita memang nggak ada. Benar-benar cuek. Iya, benar-benar kita abaikan dia gitu. Berarti itu bukan silent treatment, Bukan. emang dia
tergantung anaknya gitu. Jadi itu bukan saling firman. Karena awalnya kan saya sudah menegur, sudah mengatakan kenapa kamu tidak mengerjakan, saya nggak ada kuota bu. Usaha dong, pinjam sama teman kamu mas sport. Nggak ada bu, mereka pelit kayak gitu. Ternyata bisa gitu. Makasih Bu. Oke pak. Usaha dong, pinjam sama teman kamu mas sport. Nggak ada bu, mereka pelit kayak gitu. Ternyata bisa gitu. Makasih Bu. Oke pak. Oke, terima kasih atas sharingnya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, Jamu sudah menyiapkan isoma. Kalau begitu saya akhiri. Semoga dengan sedikit materi pengetahuan yang saya sampaikan bisa kita terapkan di sekolah kita, terutama dengan anak-anak didik kita. Gitu. Jadi mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kalau ada suatu cerita tuh harus didengarkan secara full. Setelah secara full itu baru kita rangkum, baru kita putuskan apa hasil dari cerita tersebut. Jadi intinya tidak boleh mendengar cerita itu hanya dari satu sisi atau hanya sepenggal kisah saja. Itu saja. Cukup bagus dan cukup bermanfaat bagi kami dalam mengelola bagaimana kami mengelola emosi. Materinya sangat menarik ya bagi saya. Kenapa menarik? Karena narasumbernya menyampaikan secara jelas ya, dicontohkan dengan beberapa kegiatan sehingga saya mudah dimengertinya. Itu sudah menarik, bahkan ada dari beberapa guru ketika penyampaian materi dan ketika ada suatu materi yang disampaikan itu emosinya terpancing. Padahal kalau misalnya diteliti lagi itu sebenarnya bisa ditelaah lagi. Tapi berhubung materinya sangat menarik, jadi sungguh diperhatikan oleh peserta yang lain. Cukup menarik dan mudah dipahami, jadi saya juga bisa mengimplementasikannya ke sekolah.